Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, stambu G701-19030 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji disolusi terbanding. Uji disolusi terbanding adalah komparatif yang dilakukan untuk menunjukkan simbolis ataupun perbedaan profil disolusi antara obat uji dengan obat inovator atau komparator. Tujuannya yaitu secara umum untuk menjamin efikasi keamanan dan mutu produk obat yang beredar. Tujuan khususnya yaitu untuk menjamin produk obat kopi yang akan mendapat izin edar bioekuivalen dengan produk obat inovatornya. Tujuan khususnya yang kedua yaitu untuk menentukan bioavailabilitas absolut suatu zat kimia baru serta bioekuivalen zat tersebut dalam formulasi untuk uji klinik dan dalam produk yang akan dipasarkan. Kemudian syarat untuk uji disolusi terbanding itu sendiri, yaitu yang pertama, produk tidak memerlukan in vivo, yang kedua, produk obat kopi yang hanya beda kekuatan, uji disolusi terbanding dapat diterima untuk kekuatan yang lebih rendah. Disolusi testernya yaitu alat yang biasa digunakan dalam pengujian disolusi yang disebut juga dengan disolusi tester, di mana prinsip kerjanya yaitu memberikan satu tekanan atau kompresi pada tablet dan mengukur pada tekanan dengan menentukan jumlah tablet yang retak dan hancur. Kemudian ini adalah monografi dari obat ofloxacin, pH mediumnya yaitu 1,2, volume medium 900, volume sampling 5 mili, panjang gelombang 294 nanometer, dan nilai Q-nya itu dia larut tidak kurang dari 80%. Untuk syarat keterimaan uji disolusi terbanding itu sendiri bisa kita lakukan dengan 3 tahap. Yang pertama yaitu untuk S1 digunakan 6 sampel, di mana kriterianya tiap unit sediaan tidak kurang dari Q tambah 5%. Untuk S2 digunakan 12 sampel, di mana kriteria yaitu rata-rata dari 12 unit adalah sama dengan atau lebih besar dari Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q dikurang 15%. Untuk S3-nya itu kriterianya rata-rata dari 24 unit adalah sama dengan atau lebih besar dari Q dan tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q dikurang 15%, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q dikurang 25%. Ini adalah uji disolusi terbanding dari obat ofloxacin, di mana untuk obat A itu pada menit ke-30 nilai Q-nya itu 80%. Nah, kita kembali lagi ke syarat keterimaan dari uji disolusi terbanding itu sendiri, di mana untuk S1 itu kriterianya tiap unit sediaan tidak kurang dari Q ditambah 5%. Jadi untuk ofloxacin itu sendiri Q-nya 80 ditambah 5% berarti 85%. Namun berdasarkan data yang ada pada tabel ini, kita ketahui bahwa semua obat ini dia ditolak karena semua sampelnya itu berada di bawah 85%. Namun ketika pengujian S1 itu obat ini ditolak, kita bisa lanjutkan ke pengujian S2. Tetapi di sini sampel yang kita punya itu hanya 6 sampel, maka tidak bisa kita lanjutkan ke pengujian S2-nya. Tapi di sini saya memberikan satu contoh, misalkan kita mempunyai data seperti ini. Nah, untuk pengujian S1-nya ini, Q-nya 80 ditambah 5% berarti 85, maka obat ini dia ditolak karena ada 2 sampel yang berada di bawah 85%. Nah, jadi kita bisa lanjutkan ke pengujian S2, di mana sampel yang digunakan untuk pengujian S2 itu sendiri sebanyak 12 sampel. Misal kita mempunyai sampel seperti ini. Nah, kita kembali lagi ke kriteria dari pengujian S2, yaitu rata-rata dari 12 unit adalah sama dengan atau lebih dari Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q dikurang 15%. Nah, di sini kan kita mempunyai nilai Q itu 80, berarti 80 dikurang 15% itu dia 65%. Maka dapat kita peroleh bahwa obat ini dia diterima karena tidak ada satu data pun yang di bawah dari 65%. Selanjutnya yaitu kita masuk dalam aplikasi. Yang pertama itu kita masukkan
data inovatornya. Kemudian kita masukkan data obat A. Nah, di sini ada beberapa parameter. Yang pertama itu dia ada number of boosters ini 5.000. Nah, ini itu adalah dilakukan pengajakan sebanyak 5.000 kali untuk mendapatkan data. Kemudian untuk confidence interval 90% itu berarti di sini kita ada kepercayaan 90% bahwa hasil dari F2-nya itu dia memiliki kesamaan dengan perangkatnya. Kemudian ada sampling mode, dia ini ada individual list, ada world vectors. Nah, individual list ini dia hanya menggunakan satu sampel saja atau satu data. Kemudian untuk world vectors ini dia menggunakan dua data. Kemudian ada no auto, one profile, dan two profile. Nah, untuk no auto ini berarti tidak dipersyaratkan untuk kedua sampel ini memiliki nilai Q-nya itu 85%, sedangkan untuk one profile, dia ini salah satu dari datanya itu harus memiliki nilai Q 85%. Sedangkan untuk two profile ini, keduanya ini harus memiliki nilai Q 85%. Selanjutnya kita klik start. Nah, dari ini kita dapatkan hasil nilai F2-nya itu 61,68 dengan F1-nya 6,42. Jadi dapat kita simpulkan bahwa data ini dia similar atau memiliki kesamaan. Selanjutnya kita masuk ke data yang kedua, yaitu menggunakan obat B. Kita klik start. Di sini F2-nya itu 47,76. Dapat kita simpulkan bahwa tidak memiliki kesamaan atau tidak similar karena untuk F2 yang baik itu adalah nilai dari rentang 50 sampai 100. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.